Yang keempat, yang terakhir. Kenapa semua terjadi? Supaya hubunganmu dengan Tuhan teruji. Nah, namanya hubungan harus diuji. Saudara bisa bilang, saudara bisa ngomong gimana caranya, I love you. Aku cinta padamu. Apalagi kalau sama Tuhan. Oh, I love you. Nyanyinya juga, I love you, I love you, I love you. 3 kali. Diulang lagi, I love you, I love you, I love you. 6 kali. Suaranya I love you terus, I love you terus, ulang-ulang. Sampai air mata keluar, ingus meleleh, dan sebagainya. Tapi hubunganmu dengan Tuhan tetap harus diuji. Kalau ngomong I love you di mulut, Mak, gampang. Nah, ketika saudara mengalami sebuah peristiwa yang saudara nggak bisa terima, saudara akan mulai curiga sama Tuhan. Betul. Sampai sekali waktu kalau engkau tidak membereskan kecurigaanmu sama Tuhan, engkau bisa konsep itu bisa mengkristal dalam diri saudara bahwa aku harus hati-hati dengan Tuhan. Paham saudara? Akhirnya saudara doa hati-hati. Kenapa doa hati-hati? Takut dijawab doanya. Loh, katanya jawaban doa begitu. Karena saudara curiga. Nah, selama saudara terus curiga sama Tuhan, hubungan gak bakal terbangun. Tidak ada hubungan yang bisa dibangun di atas dasar kecurigaan. Semua hubungan selalu dibangun di atas dasar kepercayaan. Demikian juga dengan Tuhan. Satu-satunya dasar untuk saudara membangun hubungan dengan Tuhan adalah percaya. Cuma itu. Percaya. Kalau saudara tidak percaya, tidak bisa hubunganmu terbangun dengan Tuhan. Walaupun saudara banyak doa, tapi saudara terus curiga, nggak ada hubungan yang bisa terbangun. Nggak bisa. Sementara engkau berdoa, engkau menyembah, I love you, I love you, I love you. Tapi kok Tuhan izinkan itu terjadi ya? I love you, I love you, I love you. Sampai 2 kali kok ya? I love you. Jangan-jangan Tuhan nggak I love you sama aku. Cuma aku yang I love you sama Tuhan. Berapa jam pun kau doa dan menyembah, nggak ada hubungan yang terbangun. Engkau hanya harus percaya. Engkau hanya harus percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saudara. Dan bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada tempat buat curiga. Saudara tahu, dosa pertama terjadi di Taman Eden karena iblis berhasil mempengaruhi Hawa untuk mencurigai Tuhan. Hawa berkata, semua pohon boleh kami makan buahnya, cuma pohon yang di tengah itu, di tengah taman itu, pohon pengetahuan. Karena ketika kami memakannya, kami akan mati. Lalu ular berkata, sebetulnya enggak begitu. Kalau kamu makan itu, kamu enggak mati. Justru kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa jadi mulai curiga sama Tuhan. Jangan-jangan memang begitu. Tuhan ini enggak punya maksud baik sama aku. Dia mulai mempertanyakan maksud baik Tuhan. Kalau engkau mulai mempertanyakan maksud baik Tuhan dalam hidupmu, engkau sudah mulai curiga sama Tuhan. Dan kalau engkau sudah mulai curiga, engkau pasti kehilangan kepercayaanmu terhadap Tuhan.
Ada lagu baru yang saya ciptakan. Refnya kira-kira gini. Ajarku percaya semua janjimu, ajarku pahami kasih setiamu, ajarku percaya pada maksud baikmu. Engkau harus selalu percaya pada maksud baik Tuhan dalam hidupmu. Karena seringkali kita kehilangan kepercayaan pada maksud baik Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, Tuhan punya rencana baik, Tuhan punya maksud baik bagimu. Tuhan bukan ingin melihat engkau menderita, Tuhan hanya punya maksud baik bagi saudara. Tuhan sendiri berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan selalu punya maksud baik bagimu. Itu yang harus engkau percaya. Selama engkau percaya pada maksud baik Tuhan, hubunganmu lancar. Tapi ketika engkau sudah kehilangan kepercayaan pada maksud baik Tuhan, engkau mulai curiga kepada Dia. Jangan-jangan Tuhan memang sukanya melihat aku menderita. Tuhan, mengapa engkau berbahagia di atas penderitaanku? Itu fitnah. Saya ulangi, itu fitnah. Karena bukan itu yang terjadi sebenarnya. Sama seperti seorang bapak yang ketika mengajar anaknya, si bapak tahu ini anaknya kalau enggak misalnya didisiplin, nggak kasih uang jajan selama sebulan misalnya. Menderita nggak dia? Menderita. Tapi apakah si bapak juga ikut menderita ketika dia menderita? Iya. Kadang-kadang saya mendisiplin anak saya untuk nggak boleh pegang handphone. Karena ada sesuatu yang dia lakukan, melanggar dan sebagainya. Besok kamu nggak boleh pegang handphone seharian. Kalau tambah pelanggaran 2 hari. Tambah pelanggaran lagi 3 hari. Selama dia nggak pegang handphone, dia nyanun, saudara. Tahu nyanun? Apa tuh namanya? Dia bingung mau lakukan apa. Berapa kali dia datang, papi aku bosan. Ketika dia bilang, papi aku bosan, berasa di sini saudara. Nggak tega. Iya gimana ya? Anak sekarang itu saudara, kalau nggak pegang handphone bosan. Hidupnya jadi membosankan. Handphone sudah jadi segalanya bagi dia. Kaulah segalanya, kan gerakannya harusnya gini. Kaulah segalanya. Anak sekarang nyanyinya beda. Ketika saya mendisiplin anak saya juga rasa nggak tega saudara. Sebetulnya bukan cuma dia yang menderita, bapaknya juga ikut menderita. Tahukah saudara, ketika engkau menderita, itu bapak juga menderita. Bapak juga nggak tega. Kadang-kadang anak saya bilang, papi jahat. Ya saya nggak bangga dibilang jahat. Itu fitnah sebetulnya. Karena bukan itu yang sebenarnya. Saya kadang-kadang bilang begini, nggak apa-apa kamu bilang papi jahat sekarang. Tapi yang penting, papi melakukan yang terbaik buat kamu. Dianya nggak ngerti apanya yang terbaik gitu saudara. Karena dia belum ngerti. Cuma saya yang ngerti. Saudara kadang-kadang gitu. Tuhan jahat. Kenapa engkau biarkan aku ngalami ini? Jahat. Tuhan cuma bisa ngomong, biarin kamu bilang aku jahat sekarang. Tapi apa boleh buat, cuma itu yang terbaik buat kamu. Selamat siang semua.
Hubungan kita perlu diuji. Terkadang, kalau semua jalan baik, kita cinta Tuhan yang manis banget deh. Rajin ke gereja, bayar perpuluhan, pelayanan, doa, ibadah. Ketika pendaftaran ibadah dibuka, dia nomor 1 daftar. Tapi ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu dan semuanya enak buat saudara, apa yang kau lakukan? Yuk ibadah yuk. Enggak deh, kamu aja deh. Kenapa? Lagi kecewa sama Tuhan. Tunggu dulu dah, aku perlu pemulihan 3 bulan. Kecewa. Curiga sama Tuhan. Akhirnya hubungannya terpisah dari Tuhan. Saudara harus punya konsep pikir, gariskan dengan tegas dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Tuhan punya maksud baik buat aku. Enak gak enak, Tuhan punya maksud baik buat aku. Minimal, dia mau saudara lebih mengenal dia. Saudara tahu, beberapa lagu yang memberkati banyak orang, itu lahir dari perasaan sakit dari orang yang menciptakannya. Tahu lagu itu? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kenapa tercipta lagu itu? Memang waktu itu banyak perkara yang dia nggak mengerti. Sepertinya sampai sekarang pun belum mengerti. Kalau nggak salah lagu itu tercipta karena dia kehilangan anaknya. Muncul lagu itu. Sudah tahu lagu apa? Lagu yang top belakang itu apa? Bukan. Yang melayani apa? Selama masih ada kesempatan itu loh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Apa lagi? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Apa lagi? Hidup ini harus jadi berkat. Ternyata saya baru tahu belakangan itu lagu diciptakan oleh seorang pendeta yang kabarnya sudah meninggal barusan. Nah, kenapa lagu itu tercipta? Kisahnya dia punya anak yang dari dulu diajak pelayanan nggak mau. Maunya main game lah, apalagi itulah. Pelayanan nggak mau. Sampai akhirnya satu waktu dia mau pelayanan, anaknya. Ketika baru mulai pelayanan, meninggal. Nggak tahu meninggalnya karena kecelakaan atau apa, kamu tahu nggak? Dia nggak tahu juga. Pokoknya meninggal karena kecelakaan atau karena sakit lah. Pokoknya meninggal. Baru mulai pelayanan. Dari situlah muncul lagu di hati sang pendeta. Hidup ini adalah kesempatan. Karena dia mengalami kehilangan itu. Jadi ada banyak khotbah, lagu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Muncul dari peristiwa yang tidak enak yang dialami oleh seseorang. Tapi semua itu adalah ujian hubungan. Apa yang kita pilih? Kalau keluarnya lagu puji Tuhan, kadang-kadang keluarnya sumpah serapah, saudara. Ketika ditekan keluarnya sumpah serapah, lalu meninggalkan Tuhan. Kita gagal mengenali Dia sebagai Allah yang adil dan berdaulat. Hubungan dengan Tuhan harus berdasarkan kepercayaan. Tok, titik. Nggak boleh ada yang lain. Selama engkau percaya sama Tuhan, pasti hubunganmu akan baik dengan Dia. Betul?
Halo? Betul? Tapi ketika engkau mulai curiga pada Tuhan, saat itulah hubunganmu terganggu. Dan imanmu mulai goyah. Karena kecurigaan menggerogoti imanmu. Hari ini saya berdoa, supaya siapapun yang mengalami kecewa sama Tuhan, curiga sama Tuhan, hari ini dipulihkan, hari ini disembuhkan. Dan tidak ada lagi kecewa sama Tuhan, tidak ada lagi curiga pada Tuhan. Yang ada adalah iman dan kepercayaan kepada Dia. Saudara tahu istilah cinta buta? Artinya apa? Nggak kelihatan. Terima kasih untuk jawaban yang simpel. Maksudnya apa cinta buta? Bisa yang lebih susah sedikit jawabannya? Iya, buta nggak kelihatan. Simpel sekali jawabannya. Tuh, ini kan lebih ilmiah. Jawaban dari Pak Guru. Mengabaikan berbagai kekurangan. Artinya menerima dia apa adanya dan percaya. Kan ada anak-anak muda yang lagi jatuh cinta kan. Orang tuanya udah bilang, jangan sama dia. Mau jadi apa lu? Mau makan batu? Kan gitu saudara. Lalu namanya orang cinta bilangnya, ngapa saya percaya Tuhan akan memberkati kami sehingga kami tidak akan makan batu. Dia bisa tetap percaya pada orang yang dicintainya. Kadang-kadang orang tua udah bilang, udah jangan sama dia, kelihatannya dia buaya. Tahu buaya? Buaya darat itu. Mata keranjang itu. Jangan sama dia, nanti kamu disia-siakan. Nggak lah Bu, percayalah, dia bukan buaya Bu. Dia nggak bersisik kok. Percayalah Bu, dia baik kok orangnya. Padahal sudah ada beberapa bukti, kamu bisa tetap percaya loh. Saya pernah satu orang konseling dengan saya, dia kedapatan calon suaminya baru mau menikah, belum menikah. Kedapatan banyak hutang lah, beginilah, begitulah. Sudah mau menikah baru tersingkap semua. Masih pacaran, belum menikah. Lalu dia tanya saya, apa yang harus saya lakukan? Ya putusin. Kamu berani putusin? Saya tanya gitu. Berani, dia bilang. Besoknya nggak ada kabar. Dan saya tahu kalau orang nggak ada kabar, artinya cinta buta berlangsung. Akhirnya menikah. Mau tanya, orang padahal sudah lihat bukti bahwa ini gak baik. Tapi kok masih bisa percaya? Cinta buta. Sama orang aja bisa begitu, sama Tuhan saudara harus begitu. Sama Tuhan semua kita harus cinta buta. Orang mau bilang apa tentang Tuhan, Tuhan jahatlah, Tuhan tidak adil lah. Bodoh amat, aku tetap cinta Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan. Istri Ayub datang pada Ayub dan mengatakan, kamu masih mau ibadah sama Tuhan? Udah kutuki Tuhan dan matilah setelah itu. Ayub bilang, aku tetap mau ibadah sama Tuhan. Ayub itu cinta buta sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, semua hilang. Anaknya hilang. 9. Bukan 2, 9. Sekaligus lagi. Ayub lebih berat dari kamu. Jangan sok berat-berat begitu loh. Ayub jauh lebih berat. Hilang hartanya. Kamu belum hilang harta. Hilang semuanya. Usahanya bangkrut. Sakit lagi. Sakitnya tak tersembuhkan. Ini lebih menyakitkan dari virus corona. Gatal terus sampai garuk pakai beling. Ih, gatal itu paling gak enak saudara. Garuknya pakai beling, pakai kuku udah gak berasa.
Itu sengsara banget, saudara. Makanya Tuhan berani bilang sama setan, kamu mau coba Ayub? Silakan. Show Tuhan. Makanya saudaraku, kalau saudara kuat, kadang-kadang mau cobain dia, silakan. Nggak bakal jatuh dia. Dia akan tetap cinta aku. Aku tahu dia cintanya cinta buta kok sama aku. Cinta buta dan cinta mati. Kamu mau apain pun dia tetap cinta aku. Harusnya kayak gitu. Pak, kenapa ada virus corona, Pak? Gajiku dipotong separuh. Saudara tetap cinta Tuhan? Walaupun gaji dipotong separuh? Pak, usahaku bangkrut. Saudara masih mau cinta Tuhan walaupun usahamu bangkrut? Halo? Pakku, saudaraku yang dekat meninggal, Pak, karena virus corona, Pak. Masih mau cinta Tuhan? Anakku meninggal, Pak. Masih mau cinta Tuhan? Pak, hartaku habis, Pak. Masih mau cinta Tuhan? Anakku habis, Pak. Mau cinta Tuhan? Tubuhku habis, Pak. Mau cinta Tuhan? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Harusnya itu yang ada dalam hidup kita. Mau apapun terjadi, Dia adalah Tuhan dan aku ciptaannya. Dia adalah penjunan dan aku tanah liatnya. Amin, saudara. Biar ini termeterai dalam hidup saudara. Dan sudah dibebaskan dari kekecewaan dan kecurigaan kepada Tuhan. Amin. Tanti and the Gang akan menyanyikan sebuah lagu dulu. Ini lagu ciptaan saya. Dan setelah itu baru saya berdoa buat saudara. Silakan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Amin. Saudara, sebelum saya dan juga suami saya, gue maju dah, menyanyikan lagu On the Gang, ya. Sebelum kami berdua menaikkan pujian yang diciptakan oleh Bapak Rohani kami, Bapak Pendeta Sony Sakaria, saya mau menyaksikan sedikit tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Juga berkenaan dengan lagu yang akan kami naikkan nanti. Jadi saudara, waktu lagu ini diberikan kepada kami, saat itu kami itu sedang mengalami pencobaan atau bisa dibilang ujian lah ya. Ujian yang berat, bagi saya sangat berat. Jadi salah satunya suami saya pekerjaannya harus hilang, orang tua kami juga harus bolak-balik keluar masuk rumah sakit, dan juga hal-hal yang lain. Belum harus menghadapi juga pandemi corona ini dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu saudara, saya juga sempat sangat berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa semua itu terjadi di saat yang bersamaan. Dan itu saya sangat merasa seperti ada banyak serangan yang mulai mau menghancurkan iman saya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang sangat kreatif. Dia datang menolong saya. Dengan lagu ini yang diberikan kepada kami, setiap kali saya mendengarkan lirik-liriknya, saya diingatkan kembali oleh Tuhan. Dikuatkan lagi oleh Tuhan. Bahwa hidup saya adalah milik Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan saya. Dialah penjunan. Saya tanah liat. Dia adalah pemilik hidup saya. Jadi pada saat itu saudara, saya kembali menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Dan bukan hanya asal menyerahkan, tetapi dengan ucapan syukur. Jadi saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kembali kepada Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan dengan penuh kerelaan.
dengan ucapan syukur saudara. Amin. Saya berterima kasih untuk Bapak Rohani kami yang sudah memberikan lagu ini bagi kami dan mempercayakan untuk kami nyanyikan juga ya. Jadi saudara, terus terang hidup saya pribadi sudah beberapa kali tertolong melalui pujian oleh Bapak Rohani kami ini. Jadi sudah beberapa kali, ini salah satu, tetapi yang kali ini adalah lagu ciptaan beliau sendiri. Mungkin itulah hubungan Bapak dengan anak ya. Jadi Bapak itu memang ditugaskan Tuhan untuk menjagai, menolong kehidupan anak-anaknya. Amin saudara. Amin. Seperti lagu ini sudah memberkati kehidupan kami berdua, saya percaya lagu ini juga akan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Kau penjunan ku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau penjunan tanah liat, kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Segala yang terbaik bagiku. Kau penjunan ku tanah liat, kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mengapa kau bentuk aku seperti ini. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, mengapa kau bentuk aku seperti ini. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan
terbaik untukku. Dan aku tak berhak mempertanyakan Mengapa kau bentuk aku seperti ini? yang kau segalanya Terbaik bagiku. ku percaya kasih-Mu, Ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, hanya setiamu. ku percaya jalan-Mu, ku percaya kasih-Mu, Ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, hanya kasih-Mu Tuhan. Ku percaya jalan-Mu. sempurna bagiku. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya mau berdoa untuk setiap saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya tahu ada cukup banyak orang yang sedang berteriak kepada Tuhan, yang sedang berteriak kepada sorga, dan terus tanya mengapa, tanya mengapa, tanya mengapa. Tapi hari ini saya percaya Tuhan telah menjawab pertanyaanmu. Saya tahu ada banyak orang yang sedang kecewa dengan Tuhan, sedang curiga sama Tuhan. Tapi saya percaya hari ini Tuhan akan memulihkan saudara. Tuhan akan menjamah hidup saudara. Haleluya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku membawa setiap jemaat di tempat ini, setiap orang yang melihat tayangan ini Tuhan. Aku berdoa jika mereka sedang ada kecewa kepada Tuhan, sedang ada curiga kepada Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, semua kekecewaan, semua kecurigaan diangkat, punah di dalam nama Yesus. Digantikan dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Digantikan dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Oh, Engkau Allah yang adil dan Allah yang berdaulat. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Aku percaya hubungan-hubungan yang sudah jauh daripada Tuhan, karena kekecewaan dan kecurigaan, pada hari ini dipulihkan total. Di dalam nama Yesus dipulihkan total, dipulihkan total. Ada jalan tol yang baru sehingga kau terhubung kepada Tuhan secara langsung, sempurna. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi ganjalan dalam hatimu. Engkau mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi kekecewaan dalam hatimu. Semuanya dituntaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dituntaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Dituntaskan dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, kasih setiamu luar biasa bagi kami, dan tidak ada satupun yang kau biarkan, tidak ada satupun yang kau tinggalkan. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu sekali lagi pada Tuhan. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku. Dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan
berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini. Karena kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Ku percaya kasih-Mu, ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya jalan-Mu, ku percaya jalan-Mu. Sempurna bagiku, ku percaya kasih-Mu, ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya jalan-Mu, ku percaya jalan-Mu. Sempurna bagiku. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Oh, ucapkan syukur kepada Dia buat kasih-Nya, buat setia-Nya. Oh, Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur padamu. Engkau Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tak sekalipun Kau biarkan hidup kami, tak sekalipun Kau tinggalkan kami. Kami percaya pada maksud baik-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam tangan Tuhan kami aman. Yes. Di dalam tangan Tuhan kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Amen. Dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Nggak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kami akan menjadi lebih baik dan 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 lebih baik. Dan kami percaya Tuhan, kami sedang terus menuju kepada tujuan ilahi yang Kau tetapkan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hidup setiap jemaat-Mu Tuhan. Tolong kami untuk menjadi orang percaya yang hanya percaya kepada Tuhan, tanpa curiga sedikit pun juga. Amin. Apapun yang Kau lakukan bagi kami, apapun yang Kau izinkan terjadi bagi kami tahu itulah yang terbaik bagi kami, itulah yang paling sempurna bagi kami. Terima kasih buat jalan-jalan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat setia-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara.